Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Halo semuanya, orang tua Rumah Montessori. Saya Ivi Maya Safitri di sini akan memaparkan sosialisasikan konsep PJJ atau pembelajaran jarak jauh untuk tahun ajaran Juli 2020 mendatang. Baik, kita akan mulai pemaparannya. Dimulai dengan saya sampaikan dulu ya informasi Rumah Montessori yang cukup penting, yaitu izinkanlah di sini kami menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, awal tahun ajaran baru 2020-2021 di Rumah Montessori tetap dimulai di 13 Juli 2020 sesuai dengan ketetapan Kemdikbud. Sekolah tetap beroperasional, tapi tidak dibuka untuk kegiatan anak-anak. Pembelajarannya tetap berjalan, dan sudah ditentukan bahwa pembelajaran yang diberlakukan adalah pembelajaran jarak jauh. Untuk sementara kami menetapkannya untuk term Juli-September dulu ya, karena untuk term setelah September nanti kita masih memantau kondisi yang ada nanti ya, ada ketetapan lain atau bagaimana. Kemudian untuk adanya pelaksanaan PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini, kami mohon sekali orang tua untuk bersiap menjadi bagian tim kami, lebih banyak lagi komunikasi, lalu kooperatif, ya kami mohon bersiap dampingi juga buah hatinya, turut bekerja sama penuh ya terhadap sistem apapun yang diberlakukan. Mohon juga berkenan untuk support media perangkat online yang memadai supaya PJJ ini bisa berjalan optimal. Kalau ada yang mau disampaikan sehubungan dengan support untuk PJJ ini, mungkin bisa disampaikan kepada pihak admin atau pihak sekolah ya. Kemudian untuk pelaksanaan PJJ ini kita tahu dan kita sadar bergantung pada banyak hal juga ya, yaitu teknis dan non teknis. Jadi suatu hari nanti ada kendala yang mungkin di luar kendali kami, seperti listrik mati, sinyal yang tidak baik, kemudian kondisi manusia dan lingkungan juga dari kedua belah pihak mungkin sehingga tidak bisa terlaksana PJJ. Mohon dimaklum dan tunggu saja kabar selanjutnya, info selanjutnya terkait PJJ yang tidak terlaksana tersebut bagaimana dari pihak sekolah ya. Kemudian untuk penyesuaian selama PJJ ini ada di pengurangan SPP saja yang bulanan ya, yaitu menjadi 500.000 per bulan sementara ini selama Juli sampai September, karena setelah itu lagi-lagi kita masih memantau ya. Yang lainnya long term pendaftaran dan lain sebagainya masih tetap berjalan normal, juga peraturannya yang berlaku masih sama ya. Di antaranya adalah saya akan menekankan di sini di mana biaya pendidikan apapun itu yang sudah dibayarkan atau disetorkan ke Rumah Montessori itu sudah tidak dapat dikembalikan. Oke, tanggal sekolah dibuka itu belum ada kepastian. Jadi sistem kegiatan tatap muka di sekolah belum kami tetapkan, menunggu keputusan pemerintah. Demikian informasi lainnya akan menyusul jika ada. Kami ucapkan terima kasih atas segala kerjasama, kebijaksanaan, pengertian, dan kebaikan orang tua semua. Kita berdoa yuk, semoga Yang Maha Kuasa memberi kita selamat, sehat, mudah, lancar untuk segala sesuatunya. Baik, kita akan lanjutkan ke paparan program pembelajaran jarak jauh yang mau dijalankan oleh tim guru Rumah Montessori ini. Seperti apa sih fasilitasnya, apa sih yang akan kami berikan kepada para orang tua siswa semua, dan mudah-mudahan paparan ini mohon disimak sampai utuh, sampai tuntas ya, supaya semuanya dalam kondisi yang paham apa yang nanti akan kami lakukan dan kita sama-sama kerjakan pada saat tahun ajaran baru di Juli 2020 nanti. Oke, persiapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, kita biasakan dengan istilah PJJ aja biar singkat. Dari tim guru Montessori adalah satu, kita akan mendata
kebutuhan belajar siswa selama PJJ ini apa saja. Kemudian kita akan mempersiapkan materinya setelah ada data. Lalu kita akan juga mendesain dan mengemas ya kemasan materi PJJ. Lalu kita juga akan menyampaikan materi PJJ ini ya. Lalu kemudian juga kita tidak sesudah menyampaikan itu tidak langsung tinggal, tapi ada pendampingan dalam pelaksanaan PJJ ini. Jadi lebih ini ya, lebih intensif lagi kita akan berkomunikasi, lebih interaktif lagi nantinya ya, karena kita ada pendampingan ini. Kemudian sampai kepada kalau tahun lalu tidak ada pendampingan, tidak ada evaluasi, tidak ada pelaporan ya, kali ini ada ya. Jadi dari mulai pendampingan pada saat anak berkegiatan sekalipun sampai evaluasi dan laporan kompetensi siswa selama PJJ itu akan kami berikan. Jadi ibaratnya gini, semua ke-6 poin ini adalah upaya kami yang terbaik supaya bagaimanapun caranya pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan ini benar-benar semua kondisinya mendekati dan mampu menggantikan pembelajaran offline selama ini yang tatap muka ya. Jadi pada saat pembelajaran offline atau tatap muka, kami data kebutuhan belajar siswa individual, iya kami data itu. Lalu kami mempersiapkan materi juga, desain dan kemasan materinya, bagaimana dengan kegiatan praktek dengan alat Montessori dan alat edukasinya, apakah ada atau tidak? Iya, ada. Nanti detailnya kita akan lanjutkan di slide-slide berikutnya. Ya. Sampai ke penyampaian materi, kalau tatap muka, diamati langsung, ya, didampingi, sampai kita catat hasil pengamatannya dan kami laporkan kembali. Apakah sekarang didapat juga? Iya, didapat. Ya, hanya bedanya, satu, pengerjaan semua kegiatan pembelajaran itu pindah sekolahnya ke rumah, gitu ya. Jadi pindah semua keberlangsungan kegiatan anak-anak ini, lokasinya hanya beda di situ saja. Ya, semoga sih layanan-layanan yang selama ini diterima di pembelajaran offline di kelas, ya pada saat tatap muka langsung itu tidak banyak berubah ya fasilitasnya. Baik, kita akan langsung ke proses awal dari PJJ ini, yaitu mendata kebutuhan belajar siswa selama PJJ. Apa sih yang akan dilakukan di saat mendata ini? Jadi kita akan membagi total seluruh siswa nih, ya rumah Montessori yang ada di Kencana Loka dan Geria Loka, itu dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti kelompok ini punya satu guru wali. Jadi satu guru wali ini akan pegang 8-9 siswa. Kemudian guru wali ini akan intensif lah ya ibaratnya, berkontak dengan para orang tua, kelompok walinya masing-masing ya. Jadi dengan orang tua ke-8 atau ke-9 siswa ini benar-benar komunikasinya secara online itu akan lebih intens. Kita akan mengadakan interview pada orang tua via chat WA, singkat saja ya, jadi nggak usah merasa bakal diganggu atau dipusingkan dengan form-form, tidak. Kami cuma ingin informasi bahwa kami pun membutuhkan informasi terkini bagaimana kondisi perkembangan dan kemampuan anak-anak semua. Jadi tiap orang tua akan melaporkan itu, ya. Yang saya bisa kasih contohkan di sini adalah apa yang dilaporkan, ya perkembangan dan kemampuan anak meliputi fisik, akademisnya atau intelektualnya, kognisinya lah ya. Kemudian bahasanya dari sisi emosinya dan sosialnya. Jadi silahkan disampaikan kepada guru wali. Ini adalah untuk bekal guru wali tersebut nanti untuk dia bisa menyusun, ya. Program kegiatan pembelajaran individual. Setiap anak mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kebutuhannya, disesuaikan dengan informasi yang didapat dari setiap orang tua. Yang mana pasti setiap anak mempunyai perbedaan dan keunikannya masing-masing. Kemudian juga apalagi yang dibutuhkan dalam chat WA ini yang singkat, yang satunya lagi, jika berkenan tolong informasikan tentang adakah harapan khusus orang tua terhadap perkembangan anaknya kelak. Gitu ya. Ini hanya untuk catatan kami saja sebagai data untuk upaya sekolah sebagai support system yang mudah-mudahan bisa menyamakan visi misinya bersama orang tua, gitu ya. Bukan untuk menyulap anak tiba-tiba menjadi sesuai harapan besoknya, seminggu kemudian dan sebagainya, tidak. Tapi untuk membersamai orang tua
untuk mencapai harapan khususnya terhadap kemampuan dan perkembangan anaknya. Oke, kemudian dari semua informasi tadi, guru akan menyusun data rencana belajar secara personal atau individual. Nah, itu jadi kelebihannya metode Montessori itu adalah adanya program belajar yang tidak sama dari satu anak dengan lainnya, karena kebutuhan tiap anak berbeda. Disinilah keunikan setiap anak betul-betul dihargai dan dinilai penting ya oleh sekolah kami lah khususnya. Oke, nanti akan ada data yang sistematis dari guru. Kemudian inilah saya sampaikan juga di sini guru wali ya yang nantinya akan mendampingi selama pembelajaran jarak jauh kita ya. Masih ada tim yang lama ya, Bu Laras, Bu Dewi, Bu Fitri, Bu Dian, Bu Devi, dan Bu Erin di sini. Silakan dilihat aja mukanya masih ingat atau tidak. Mudah-mudahan masih ingat ya, karena kan masih ada tetap terkoneksi lewat video-video materi ya yang disampaikan selama kelas online kemarin di term April sampai Juni ya. Jadi ini muka-mukanya mungkin masih familiar dan kesemua guru ini akan mempunyai murid walinya masing-masing ya. Masing-masing guru ini punya 8 sampai 9 siswa lah ya. Jadi kayak Bu Dewi punya 8 sampai 9 siswa walinya, Bu Dian juga sama ya. Oke, kita akan lanjut ke setelah kita punya data apa-apa saja yang akan menjadi rencana pembelajaran setiap siswa rumah Montessori, kita akan mempersiapkan materi PJJ-nya. Jadi pada masa PJJ nanti, guru wali akan merancang rencana belajar personal tadi, yang individual tadi. Ini akan mencakup seluruh area pembelajaran Montessori. Jadi area pembelajaran Montessori itu kita punya 5, yaitu life skill atau keterampilan hidup, ya, practical life lah ya. Kemudian sensorial, kita akan menstimulasi semua sensori anak untuk persiapan belajar. Kemudian area bahasa, area matematika, dan area sains, geografi, peradaban, dan budaya, serta aspek perkembangan lainnya. Jadi kita pun tetap memberikan yang namanya seni, ya, seni musik, seni suara, seni karya atau prakarya, kemudian olahraganya itu penting juga, dan juga betul lagi itu sains ya. Oke. Kemudian rencana dan jadwal belajar setiap siswa dibuat secara personal ya, customize lah ibaratnya ya. Jadi mudah-mudahan ini karena sifatnya individual, memang tertuju kepada kebutuhan setiap siswa yang berbeda-beda. Dan ini akan diberikan mingguan oleh setiap guru wali dalam kemasan paket kegiatan individual. Ya, nanti penjelasan paket kegiatan individual akan lebih jelas lagi dengan contoh-contoh yang dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian kita sampai juga kepada desain dan kemasan materinya. Kalau udah nyiapin tadi materinya, lalu apa kemasannya nanti? Persiapan dari materi PJJ ini mau dikemas seperti apa? Nah, inilah contoh-contoh desain kemasan materi PJJ di Rumah Montessori. Ya, kita akan memberikan materi dalam bentuk kegiatan praktek alat belajar Montessori dan alat peraga edukasi lainnya. Nah ini dia ya, yang kemarin-kemarin tidak dilakukan dalam pembelajaran online, tapi dalam PJJ di tahun ajaran baru ini akan ada kegiatan praktek dengan alat belajar Montessori. Anak-anaknya langsung mengerjakan kah? Iya, ya, langsung praktek pegang alatnya ya, langsung pegang praktek alatnya ya. Tidak dalam bentuk online disentuh-sentuh di screen, tidak, nanti ada ininya ya, bagaimana caranya, bagaimana bisa dan lain sebagainya ya. Ini yang akan saya jadikan mungkin sebagai kelebihannya sebuah sekolah Montessori. Memang di mana-mana dia hands on learning ya, artinya praktek langsung, dan selama ini masih banyak tuh sekolah Montessori yang mau tidak mau menghilangkan esensi ini karena harus belajar jarak jauh gitu ya. Artinya tidak maksimal menggunakan alat belajar Montessori, tapi dengan menggunakan ide-ide kegiatan Montessori yang bisa disiapkan di rumah saja. Tapi kali ini tidak, kami ada tawaran lain yang khusus bahwa anak-anak pun masih bisa menikmati kegiatan dengan menggunakan alat Montessori yang biasa
dipakai ketika kelas tatap muka berlangsung. Ya, terus ada apa lagi? Kami akan sampaikan kegiatan dalam bentuk lembar kerja, ada gambar, baca, warna, nulis. Kemudian yang membutuhkan daya nalar ya lewat worksheet ya. Kemudian ada olah tubuh, gerak dan lagu, nyanyi, nari, prakarya. Ada diskusi juga, bercakap-cakap ringan, cerita, bagi pengalaman ya. Lalu bermain games, edukasi, semua ya yang ada tertulis di sini. Mudah-mudahan inilah jenis desain kemasan materi PJJ di rumah Montessori yang bisa kami berikan kepada anak-anak di rumah ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana bisa penyampaian materi yang tadi, desain dan kemasan PJJ tadi, pembelajaran jarak jauh tadi disampaikan ya. Nah, rumah Montessori akan menggunakan dua pola penyampaian materi, yaitu kelas online interaktif dan kelas online non-interaktif. Apa sih kelas online interaktif itu? Nah, ini adalah penyampaian materi dilakukan secara interaktif tatap mukanya via online, via kelas online 5 kali seminggu. Wah, lebih intens ya. Nggak hanya sekedar kirim video ya orang tua ya. Kalau kemarin mungkin ya hanya mengirim, kemudian kita tunggu feedback dari orang tua juga menunggu feedback dari kita. Tidak, tapi ini mudah-mudahan akan lebih intens lagi bertatap muka, tapi tadi bedanya sekarang tatap mukanya via media online ya. Oke, guru akan menyampaikan materi, mendampingi belajar juga loh. Kalau di kelas dia didampingi anak-anak itu ya secara langsung, sekarang juga iya. Tapi bedanya didampinginya satu di rumah, satunya lagi di lokasi yang lain gitu ya. Ada observasi juga jadinya. Karena kelihatan mudah-mudahan bisa melihat dari satu sama lain kamera yang ada ya. Kemudian juga mengasesmen atau mencatat setiap hasil observasi yang guru dapatkan pada saat mereka mendampingi belajar di kelas online interaktif ini. Ini semua untuk data laporan loh ya. Jadi semuanya akan dilakukan lewat aplikasi-aplikasi internet ya, yaitu Zoom, Google Meet, biasanya video call juga akan dipakai mungkin ya untuk kelas online interaktif ini. Ada dua nih jenis kelas online interaktifnya, dibuat dalam klasikal kelompok besar ya, jadi semua satu kelas akan mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada lagi nanti kelas online yang interaktif untuk grup kecil. Dalam satu grup kecil itu mungkin terdiri dari beberapa anak saja, 2 atau 3 atau 4, itu tergantung pembagian gurunya. Nah, kalau untuk yang klasikal, grup besar, kelas interaktif online-nya itu kita akan adakan 5 kali seminggu, 10 kali sampai 30 menit. Tapi untuk pengamatan observasi secara individu, pembelajaran individunya, untuk grup kecil itu kami punya jatah ya, setiap anak punya jatah 45 menit ya jam belajarnya ya ibaratnya untuk per sesinya. Oke, nah ini gambaran jadwal kelas online interaktif itu nanti gimana ya, setiap hari apa saja, jam berapa saja, dan bagaimana cara penyampaiannya, pendampingannya dan lain sebagainya. Nah ini dia di hari Senin, Rabu dan Jumat itu ada setiap pagi 8.30 sampai 8.45 anak-anak berkumpul dulu ya, mengikuti kegiatan klasikal yang dipimpin oleh guru PIC mingguan. Jadi satu guru akan memimpin satu kelas ya untuk satu kegiatan yang sama-sama dilakukan. Ada pembukaan, setiap Senin dan Rabu ada diskusi tema, menyampaikan topik atau tema yang akan dibahas term Juli sampai September. Kemudian di Jumatnya tema tidak lagi dibicarakan, tapi kita bercerita atau dongeng. Dongengnya interaktif ya, bukan berupa kiriman video lagi ya, yang langsung akan diceritakan, langsung gurunya masih ada di situ, guru akan melihat juga keantusiasan anak-anak lewat online ya, kemudian juga nyimak atau tidaknya, ada pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin ya, jadi akan interaktif. Kemudian ada penutupan. Nah, kemudian selesai di kegiatan pagi sampai 8.45 tadi, itu semua yang dipimpin oleh satu guru ditutup, lalu guru yang bersangkutan akan menyampaikan kepada anak-anak. Contohnya seperti ini. Baik, kelas hari ini Bu Ivi tutup dulu, ya, selesai dulu dengan Bu Ivi. Nanti setelah ini tunggu ya, kalian akan dikontak oleh masing-masing guru wali kalian.
kalian akan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan sama orang tua kalian di rumah di dalam paket kegiatan. Oke, sampai jumpa. Nah itu ya, kalau udah ada aba-aba seperti itu artinya selesai dengan kegiatan klasikal dan anak-anak tinggal di kontak nanti, tinggal menunggu di kontak oleh guru walinya masing-masing ya. Nah, pada saat mulai jam 9 itulah kegiatan individual bersama guru wali ya. Kemudian kelas online interaktif untuk grup besarnya lagi, klasikalnya lagi, karena dia 5 kali berarti ada di hari Selasa dan Kamis juga ya. Yaitu tiap 8.30 sampai jam 9 Selasa dan Kamis ini balik lagi satu kelas, nanti akan barengan lagi kumpul dengan dipimpin oleh satu guru PIC. Kegiatannya beda ya Selasa dan Kamis, yaitu Selasa olahraga dan sains, kemudian Kamis seni musik atau seni suara, dan juga ada prakarya ya. Kemudian di sini kita bisa lihat nih skemanya. Skema dari jadwal yang kita lihat di sini sebetulnya nggak ada jauh beda ya dengan kelas tatap muka langsung ketika anak-anak belajar langsung di sekolah, ya. Jadi setiap ke sekolah juga rutinitasnya sama seperti ini. Pagi-pagi berkumpul dulu, ya. Gurunya akan melaksanakan rutinitas pagi. Semua anak berkumpul, ada pembukaan doa, ada diskusi topik tema, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Sampai kemudian waktunya selesai sekira 15 menit, anak-anak akan mulai ke pembelajaran individual, yaitu anak-anak akan dibagi ke kelompok kecil, ke area-area Montessori. Jadi setelah selesai kegiatan rutinitas berkumpul pagi itu, anak-anak akan dibagi, ada yang ke area practical life, ada yang ke area matematika, bahasa. Mereka akan bertemu dengan guru-guru yang bertanggung jawab di area tersebut. Yang artinya bahwa guru area tersebut akan mendapatkan kelompok-kelompok kecil si anak yang akan didampingi pembelajaran oleh mereka. Ini sama ya. Kalau di online ini bedanya nanti yang kontak guru walinya gitu ya, mengontak si kelompok anak-anak walinya yang kemudian akan melakukan kegiatan pembelajaran individual tadi sesuai dengan apa yang dia dapat di paket kegiatan individualnya. Oke, juga sama kelas tatap muka kemarin itu tetap juga berlangsung kegiatan yang namanya olahraga, sains, seni musik, dan ada prakarya juga ya. Didampingi langsung, iya, didampingi langsung ya. Tenang saja didampingi langsungnya, tapi di sini didampingi langsung di online ya. Yang terjadi adalah guru mendampingi di tempat lain dan anak-anak mengerjakan di rumahnya masing-masing, seperti itu. Jadi tidak banyak yang hilang sih sebetulnya. Esensinya masih ada, cuman ya terbatasnya hanya dari mana kita berkegiatan masing-masing, itu aja ya. Nah, kemudian apa nih yang bakal dikerjakan pada saat guru mengontak para wali muridnya ya, dan mengontak kelompok siswanya ya. Nah, inilah di saat setelah selesai rutinitas pagi tadi, langsung masuk ke kegiatan grup kecil, di mana di sini akan dipantau kegiatan secara individual oleh guru wali. Setiap siswa dalam grup kecil akan melakukan kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda jadinya, ya. Dan juga bisa jadi sama, di mana materinya aja yang telah disiapkan dalam paket kegiatan individual nanti, gitu ya. Kalau di sini sih ditetapkannya bahwa setiap Senin dan Jumat itu anak-anak mengerjakan kegiatan belajar yang menggunakan alat peraga edukasi, yang diantaranya adalah alat Montessori akan dipakai di sini, ya, akan dikerjakan, dan Rabunya adalah kegiatan yang berbasis lembar kerja, ya. Kemudian teknis pelaksanaan kelas online interaktif grup kecil ini gunanya adalah untuk memantau kegiatan individu, ya. Dan ini tergantung situasi dan kondisi nanti yang akan menentukan semua teknisnya itu guru wali. Jadi untuk pengamatan nanti guru wali lah yang menentukan ya, pembagian 8 sampai 9 siswanya ini akan menjadi berapa sesi dalam sehari ya. Jadi biarkan beliau yang menentukan pada saat dilaksanakannya kelas online interaktif untuk grup kecil ini.
Jadwal sesi kelas online grup kecil akan ditentukan dan diinfokan wali masing-masing siswa ke orang tua ya. Jadi disinilah akan intens ya untuk saling berkomunikasi. Lalu penjelasan detail tentang paket kegiatan individu kita akan sampaikan di pembahasan berikutnya. Nah, di dalam paket kegiatan individu ini ada apa sih? Ini dia ya. Jadi kalau tadi ada sebutan bahwa di setiap Senin dan Rabu itu anak-anak mengerjakan kegiatan melalui alat peraga edukasi, alat Montessori ya, dan juga alat edukasi lainnya. Memang betul ya. Di dalamnya memang nanti dalam paket kegiatan itu akan ada alat-alat ini ya. Akan ada alat-alat Montessori yang dipinjamkan. Ada juga alat-alat peraga edukasi lainnya seperti balok-balok, puzzle ya, kartu-kartu. Lalu karena ada lembar kerja juga untuk kegiatannya, kita akan masukkan semua ya sesuai dengan rencana pembelajaran si anak itu apa ya, itu akan dimasukkan dalam sebuah paket yang kita namakan paket individual. Jadi apakah betul ini anak-anak tidak secara virtual mengerjakannya? Iya, karena anak-anak usia dini itu sangat memerlukan segala sesuatu yang sifatnya touch ya, hands-on learning ya, dipraktekkan langsung ya, masih butuh banyak sekali kebutuhannya untuk langsung praktek ya. Di sini jangan khawatir, ini tidak akan dimainkan secara virtual ya. Tidak akan main sentuh gitu aja di screen, tidak. Ini akan diberikan pinjam di hari sekolah, akan dipaket-paket ya sesuai dengan kegiatan, rencana kegiatan per anaknya apa saja. Disitulah paketnya berisi jenis-jenis alat edukasi ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, alat-alat Montessori yang ada di sekolah kami akan keluar semua untuk dipinjamkan gratis ke anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua rumah Montessori, sedih rasanya saya ketika pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan. Alat-alat di sekolah kami betul-betul menganggur, tidak ada yang mengerjakannya, memegangnya, memainkannya, dan lain sebagainya. Dan sedihnya sekali adalah kami merasa tidak bermanfaat gitu ya, ibaratnya bahwa buat apa alat-alat ini ditumpuk demikian gitu ya. Sedangkan alat-alat ini adalah haknya anak-anak untuk dipergunakan untuk belajarnya mereka. Lalu kenapa harus ada diam teronggok begitu saja di dalam sekolah kami? Sudah, kami harus upayakan ini untuk keluar. Dan mohon sekali untuk kerjasamanya dari orang tua. Yuk, pakai fasilitas ini. Gunakan. Peminjaman ini bisa membuat simulasi ini tetap berjalan dengan menggunakan alat-alat yang memang ada buat mereka. Alat-alat di sekolah ini buat mereka ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi harus dipergunakan untuk mereka. Jangan pernah khawatir kebersihannya, kami sudah disinfektan sendiri. Kalaupun masih khawatir, silahkan disinfektan sendiri di rumah. Bahkan kalau menurut saya, lebih mudah untuk mengendalikan kalau dalam kondisi PJJ ini. Kenapa? Karena lebih terkendali, terkondisikan ya. Kalau dibawa ke rumah, semua dalam pengawasan, semua dalam pemantauan orang tua itu sendiri. Silahkan dibersihkan lagi ya. Jangan lupa yang paling penting sih satu, sering-seringlah meminta anak untuk cuci tangan setelah berkegiatan apapun ya, karena apapun tidak bisa kita kendalikan ya, barang yang dipegang dan lain sebagainya, tapi yang bisa mengendalikan adalah sebetulnya penjagaan diri kita sendiri. Kita bisa menjaga diri kita sendiri dengan membekali tata cara protokol kesehatan tersebut. Oke, jadi lanjut ya. Ini yang saya mau contohkan nih penerapannya ya. Jadi nanti gimana sih ini semua akan dilaksanakan paket kegiatan individual ini diaplikasikannya seperti apa? Ya. Saya contohkan ini ada salah satu siswa akan mendapatkan sebuah paket kegiatan individual ya. Nama siswanya sini diasumsikan adalah contohnya Heskia Katuna. Dia usianya 3 tahun 6 bulan dan gurunya sudah mempunyai program belajar personal untuk anak Heskia Katuna ini. Karena dia sudah punya data dari orang tuanya maupun dari data sekolah sebelumnya ya, bahwa kemampuannya sudah ada di mana saja, itu sudah dipegang oleh gurunya. Sehingga guru tahu anak ini harus diberikan kegiatan apa, materi apa untuk perkembangan, kemampuan, dan juga segala aspek tumbuh kembangnya.
Kemudian di sini ada tanggal, karena diambil paketnya hari Rabu, ya 15 Juli, artinya paket kegiatannya akan dipakai mulai 17 sampai berakhir di 22 Juli, karena Rabu tanggal 22 Juli itu harus kembali paket alat-alat yang ada di dalam paket kegiatan individual ini. Oke, kita lanjut. Di sini anak Heskia Katluna mendapatkan daftar kegiatan mingguan, dan ini semua anak akan punya, ya. Tiap anak dari ibu bapak akan punya daftar kegiatan mingguan ini dan akan diberikan. Paket ini diambil Rabu 15 Juli, sehingga di sini gurunya menyusun daftar kegiatan mingguan untuk Heskia Jumat 17 Juli. Belakang itu kan baru ada ya Rabunya, jadi tanggal 17 Julinya tuh yang pertama kali dia akan kerjakan. Di sini ada rencana kegiatannya yaitu mengurutkan gradasi warna, ya. Kemudian kartu terminologi bagian tubuh ikan, lalu Senin tanggal 20 Julinya ya anak mengerjakan kartu huruf alfabet, ya. Kemudian kotak silinder kuning, lalu Rabunya lembar menebalkan garis lengkung, kemudian lembar mewarnai gambar ikan, karena Rabu itu adalah worksheet, ya. Tidak alat, karena kenapa? Karena alatnya harus sudah kembali di sekolah. Jadi kalau lembar kerja itu menjadi milik, ya, menjadi milik orang tua dan siswa, ya. Jadi tidak perlu menunggu lagi anak selesai mengerjakan baru dikembalikan, ya, karena kita sekolahnya juga tutup ya jam 2. Jadi dari pagi sebetulnya sudah mulai bisa dikembalikan, ya. Karena tidak menunggu alat sedang dipakai, karena kegiatannya berupa lembar yang berbasis lembar kerja, ya. Ada catatan di sini, bisa saja ya alat tersebut tidak dikembalikan di minggu yang seharusnya, tapi harus memanjang gitu. Boleh silakan, tapi mohon maaf, kami akan ada peraturan di sini maksimal peminjaman material ada 2 minggu. Bukan keboleh, bukan ya. Tapi ini supaya merata material yang ini kan akan diputar lagi untuk siswa lain yang membutuhkan. Oke, nah jadi Heskia Katluna ini akan mendapat sebuah paket kegiatan individu untuk periode 17 sampai 22 Juli ini. Isinya adalah seperti di gambar berikut ini, ya. Ini yang dikotakin merah nih, ya. Ini adalah materi kegiatan yang akan dikerjakan Heskia di hari Senin tanggal 20. Kemudian materi untuk Jumat tanggal 17 Julinya ada di sini, ya. Ini nanti di dalam plastik paketnya itu ya, atau bagnya nanti itu si paketnya itu isinya ada alat ini ya, ada tablet warna ini, papan warna ini, ada kartu-kartu terminologi tentang ikan, terus kemudian ada kartu huruf ini, dan ada tadi puzzle silinder, kotak silinder, ya. Kemudian juga ada worksheet. Dan satu lagi yang penting dan tidak boleh terlupa adalah kita akan memasukkan juga atau akan memberikan juga ya sekaligus dengan instruksinya. Instruksi kegiatan Senin ada di sini, ya. Yaitu Senin kan pengenalan huruf ya. Kemudian ada kotak silinder. Caranya gimana supaya orang tua itu bisa mencontohkan di rumah. Mohon maaf karena di sekolah kami tidak bisa mencontohkan, alatnya kan ada di rumah. Jadi ibaratnya kami benar-benar mengajak orang tua untuk lebih menjadi bagian tim kita, ya. Jadi orang tua juga bisa mengajarkan sekaligus nambah ilmu pengetahuan loh, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Menambah ilmu pengetahuan tentang metode Montessori, ya. Jadi artinya bisa mempraktekkan nih lewat instruksi ini alat-alat yang dibawa, yang dipinjam, dan juga sekaligus jadi tahu ya tujuan-tujuan si kegiatan yang dikirimkan atau yang dibawa atau yang dipinjam itu untuk apa saja buat anaknya. Oke. Nah, kemudian apalagi instruksi kegiatannya lengkap ya, sampai yang Jumat juga. Tadi Jumat itu ada kartu terminologi, walaupun di sini gambarnya berbeda, tapi prinsip pengerjaannya sama gitu ya. Tadi kan di Jumat itu anak mengerjakan kartu terminologi bagian tubuh ikan, lalu kemudian juga gradasi warna. Ini ada caranya, ya, prinsip caranya nanti tergantung warna apa yang dilatih untuk disusun dan juga kartu apanya itu tergantung guru walinya yang menentukan. Oke, paham ya kira-kira ya?
jelas banget. Jadi di sini isi paket kegiatannya nanti ini ya. Satu paket untuk anak Heskia ini dia dapat alat-alat ini semua untuk dipinjamkan. Nah, rules-nya apa nih untuk paket kegiatan ini? Paket kegiatan ini diambil dan dikembalikan setiap Rabu ya. Karena jam Rabu itu panjang buka sekolahnya sampai jam 2. Kalau tiap Jumat enggak lah karena kita sampai jam 12. Jadi ya lebih leluasa aja ya. Kemudian bisa diwakilkan oleh jasa online, tapi ongkir pengembalian dan pengambilan ditanggung oleh orang tua. Ibaratnya di sini orang tua bisa membandingkan ya, waktu kelas tatap muka kemarin itu pergi ke sekolahnya dari urusan transportasi itu bisa tiap hari ya bolak-balik nganterin anak. Tapi yang sekarang diperlukan cuma seminggu sekali aja ngambilin kegiatan anak ya, ngambilin sama ngembaliin. Ya mudah-mudahan banyak membantu dari sisi efisiensi ya. Kemudian kalau nggak sempat langsung orang tuanya langsung yang mengerjakan, nggak bisa, sekarang sangat dimudahkan sekali dengan fasilitas jasa online. Ya, entah itu GoSend atau Grab atau apa, silahkan. Asal infokan dengan benar supaya kita tidak salah kirim, tidak salah info ke pihak sekolah. Ya. Kemudian ada aturannya lagi bahwa di sini semua alat-alat dipinjamkan pada siswa, alat Montessori ya itu gratis ya, tidak ada tambahan charge ya, karena itu sudah fasilitas yang akan kita berikan kepada orang tua untuk agar pembelajaran jarak jauh ini bertambah maksimal ya. Jadi saya dari kemarin berpikir kelebihannya atau mungkin yang menjadi pertimbangan utama orang tua memasukkan ke sekolah yang bertipikal metode Montessori adalah karena alat-alatnya, ya, karena keberadaan alat-alat peraganya, alat-alat yang bisa digunakan oleh anak-anak. Nah, apa jadinya kalau alat-alat tersebut diam di kelas tidak ada yang menggunakan? Jadi ya, saya pikir ini tetap harus keluar. Caranya adalah orang tua harus mau mengambilnya. Orang tua harus mau menggunakan fasilitas ini karena ini memang keutamaannya. Gitu. Keutamaannya sekolah yang bermetode Montessori bahwa yuk pakai alatnya. Ini bukan milik rumah Montessori loh. Ini ada bagian yang memang sudah diamanahkan yang harus kita kembalikan, kasihkan manfaatnya memang buat belajar anak-anak, ya. Jadi sedih sekali rasanya saya sama ini, ya, berpikir bagaimana ini caranya supaya alat-alat ini yang tidak bertuan ini dalam beberapa bulan ini harus digunakan dan harus terasa manfaatnya. Yang mau belajar itu anak-anak. Jadi ngapain kita keep juga gitu ya. Dan ini satu-satunya yang terpikir oleh kami, masih satu-satunya bahwa masih bisa kok anak-anak ya menggunakannya dengan kondisi PJJ ini, yaitu di lokasi yang berbeda saja ya. Jadi tetap rajin untuk pengembalian dan pengambilan ya orang tua. Mohon anak-anak pasti suka, senang ya. Satu hari nanti saat ada pengambilan paket kegiatan individual ini akan adalah di mana sesi anak-anak bisa kok memilih kegiatan atau alat Montessori yang favoritnya dia ya. Nanti berhubungan saja dengan guru walinya, itu teknisnya silahkan nanti tersendiri ya. Kemudian untuk pengembalian harus lengkap. Kalau belum lengkap belum bisa mengambil paket yang baru ya. Jadi makanya itu dia ada waktu maksimal di mana paket ini dipinjamkan selama maksimalnya 2 minggu ya. Kalau tidak ada nanti akan dihubungi lah ya ibaratnya oleh admin. Kemudian di sini mohon ajarkan juga ya anak-anak untuk ikut bertanggung jawab merawat dan menjaga setiap barang yang dipinjamkan ya. Jadi di sini anak-anak juga mendapatkan nilai value pembelajaran. Arti dari dipinjamkan itu adalah artinya ini milik sekolah. Kalau milik sekolah, artinya alat-alat ini juga akan dipakai oleh teman-teman yang lain. Kalau ini semua tidak dijaga dan dalam kondisi rusak, kalau rusak, teman yang lain tidak bisa belajar dari si alatnya tersebut, ya, karena ada yang hilang tujuannya.
Ya, itu dia. Nah, kemudian juga belajar value yang lain, yaitu bahwa anak menjadi tidak posesif. Anak diminta untuk mengembalikan kembali ke sekolah adalah untuk memberi kesempatan alat yang dipinjamnya tersebut untuk dipakai oleh temannya yang lain yang juga memerlukannya. Jadi ini adalah konsep yang sebetulnya ada ya pada saat kelas tatap muka juga berlangsung. Setiap kelas tatap muka offline tersebut berlangsung, anak-anak wajib mengembalikan ya ke dalam rak. Oke, ya, itu ya. Nah, itu jadi esensinya tidak hilang ya. Anak di sini diminta untuk kembalikan ke sekolah. Walaupun bukan ke raknya itu ya. Tapi waktu anak di kelas offline, dia mengembalikan alatnya ke raknya, itu sama loh esensinya. Bahwa dia mengembalikan alat ke dalam rak tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada teman lainnya untuk bisa mengerjakan dan menggunakan alat yang sudah kembali ke rak. Jadi ketika anak-anak ini mengembalikan ke sekolah, otomatis available for everyone, bisa dipakai lagi dengan berbagi dengan ke teman-teman yang lain yang juga membutuhkan itu ya. Jadi nggak hilang nih. Saya senang banget nih menemukan sebuah konsep ini bahwa kita masih bisa sama-sama mendidik anak untuk nilai-nilai atau value filosofi Montessori yang ternyata masih tidak hilang kok ya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Jadi nggak usah pusing dan nggak usah juga digantikan dengan semuanya menjadi pekerjaan yang berbasis screen atau berbasis lembar kerja, tapi yuk ada effort sedikit yuk mengambil alat-alat kegiatan ini dari sekolah, karena toh alat-alat di sekolah juga buat anak-anak ya, buat anak-anaknya ibu dan bapak loh ya, hak belajar mereka ada di situ. Saya sedih sekali kalau alat-alat ini tidak ada yang menggunakan. Buat apa ya? Buat apa alat-alat ini hanya diam di setiap rak di sekolah tanpa ada yang menggunakannya. Nah, kemudian untuk alat-alat ini sudah kami disinfektan pada saat sebelum dipinjam dan pada saat pengembalian langsung dibersihkan. Silakan mau dibersihkan kembali di rumah juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian kalau ada kerusakan wajar ya. Kerusakan itu akan selalu ada karena memang digunakan. Nggak mungkin rusak lah kalau tidak digunakan. Rusak kalau dalam bagian pembelajaran tidak apa-apa. Esensinya ada di situ juga. Esensi metode Montessori pada saat anak juga merusak atau membuat alat tersebut menjadi tidak berfungsi dan lain sebagainya, ini juga menjadi pembelajaran. Dan saya mohon sekali kepada orang tua untuk menegurnya baik-baik atau mengajak bicaranya dengan baik-baik, ya. Ketika semua ini tidak sengaja dilakukan oleh anak-anak, ya. Karena dari segala pengalaman dia melakukan kesalahan tersebut, nanti ke depannya dia akan berupaya untuk memperbaiki dan mengerjakannya lebih baik. Itu sih, ya. Jadi untuk kerusakan yang mayor, yang dimana kerusakan alat ini akan menjadikan alat kami menjadi tidak bisa berfungsi sama sekali, kemudian ada alat yang hilang sehingga fungsi belajar atau tujuan belajarnya tidak bisa didapat, gitu ya. Itu memang kami meminta penggantian kerusakan. Jadi itu dia, supaya sama-sama merawat dan menjaga, tapi mohon juga jangan sampai anaknya tertekan ya. Jangan sampai aduh jangan pegang-pegang itulah, jangan dibanting-banting dan lain sebagainya. Tidak bisa yang kita kendalikan. Kalau udah rusak ya rusak aja gitu ya. Kalaupun memang sudah mengganti ya sudah, memang itu jalannya sudah harus mengganti gitu ya. Toh alat yang rusak tadi atau alat yang ada satu item yang hilang tadi akan kami berikan ke orang tua setelah orang tua mengganti seharga alat barunya yang lengkap gitu ya. Buku juga termasuk ya orang tua yang saya hormati ya. Jadi kalau buku sobek atau rusak itu ada ganti, nanti berapanya ditentukan kemudian ya. Tapi kami nanti berusaha untuk bijak dalam menilai kerusakan ya, penyebabnya apa dan lain sebagainya, tidak bisa meratakan semuanya untuk konsekuensinya. Oke, jadi banyak sekali ya ternyata yang bisa didapatkan oleh anak-anak ya, esensi atau nilai value pembelajarannya saat kita melakukan semua pembelajaran jarak jauh ini ya. Jadi peminjaman ini, sistem pinjam kembali alat edukasi ini rasanya saya melihat
esensi filosofinya jalan ya, masih jalan. Oke. Itu ya mudah-mudahan berguna aja sih untuk pembelajaran anak-anak kita. Oke, nah ini penting ya tips untuk orang tua ya. Orang tua atau pendamping ikut mendampingi dan mengarahkan ya, dan berkooperatiflah dengan guru. Nanti guru juga akan ikut menginstruksikan kepada orang tua bagaimana seharusnya dan yang biasanya kami lakukan di kelas saat anak-anak berkegiatan. Contohnya seperti tolong tidak banyak komentar ketika anak mengerjakan. Ya, rileks saja. Walaupun dia harus menjatuhkan alatnya, baloknya terjatuh dan lain sebagainya, tahan diri saja. Ya, selama tidak ada sesuatu yang mengancam keselamatannya, selama tidak berbahaya. Ya, kalau ada sesuatu yang tampak sudah berbahaya, tolong segera. Itu kuncinya. Ya, selama semuanya masih bisa didampingi dan masih dalam konteks yang safe ya, mohon berikan kelonggaran untuk anak untuk bekerja sendiri ya. Pastikan ada di dekat situ tapi tidak perlu terlibat maksimal. Kemudian pastikan semua materi PJJ ini dijalankan dengan tetap mengutamakan ketenangan, kegembiraan, dan penuh kesadaran diri dari anak dan orang tua. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi anak, karena tugas-tugas ini bukan tugas yang berdeadline. Bukan tugas yang harus berhasil dicapai selama peminjaman. Ya. Bukan tugas yang harus hasilnya betul saat seminggu itu diberikan. Bukan. Karena kegiatan ini akan berulang. Mungkin akan diberikan ulang di periode mingguan berikutnya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir, jangan tetap ciptakan kenyamanan tanpa tekanan saat anak berkegiatan. Ini bukan mengejar hasil, ini mengejar nilai-nilai pembelajaran dalam sebuah proses. Tidak ada istilah ketinggalan materi belajar untuk anak usia dini. Tolong ya, itu garis bawahi. Karena setiap siswa tetap akan selalu mendapatkan peningkatan kualitas kemampuan dirinya dari apapun proses kegiatan belajarnya, bahkan di kegiatan bermain hariannya sekalipun. Ya, tetap tenang, jangan khawatir, jangan merasa tertinggal, ya, jangan juga merasa bersalah sama gurunya kalau anaknya nggak mau lari sana lari sini, tidak apa-apa, ya. Kami sudah biasa dengan itu, ya. Kami memaklumi hal itu. Jangan menambah beban yang sudah ada di rumah, ya. Biarkan saja nanti pembelajaran itu, makanya di awal jangan merasa tertinggal dulu supaya jangan merasa bersalah, ya. Karena kegiatan-kegiatan itu akan berlangsung di lain waktu, ya, dengan situasi dan kondisi yang lebih kondusif, ya. Jangan jadikan semua materi pembelajaran ini menjadi bahan perlombaan, tidak, ya. Ini adalah belajar menurut kami adalah sebuah perjalanan hidup, ya, dilakukan sepanjang hayat. Jadi tidak ada yang saling menang-menangan, ya, di sini dulu-duluan dan lain sebagainya. Oke, kemudian jika materi kelas interaktif ini tidak terlaksana sesuai jadwal, tidak apa-apa, ya. Jadi silakan dikerjakan di lain waktu, ya. Kemudian mengerjakan kegiatan lain di luar materi sekolah juga tidak apa-apa. Tinggal dokumentasikan, kirimkan, akan dievaluasi, tetap kita laporkan di dalam tertulis, walaupun itu bukan materi dari sekolah, ya, anak lagi maunya yang ada di rumah. Selama itu dikirimkan dokumentasinya, akan kami buatkan evaluasi pelaporannya, ya. Gitu. Nah, saya memohon sekali bahwa jangan sampai ada kata khawatir atau terlalu khawatir, ya, untuk peminjaman alat ini. Jangan sampai juga tidak digunakan fasilitas baik ini, ya, atau kesempatan baik ini untuk memaksimalkan stimulasi anak hanya karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan virus yang sedang merebak ini, ya. Semua akan baik-baik saja jika seluruh protokol kesehatan dijalankan, ya. Banyak-banyaklah meminta anak untuk sering mencuci tangannya setelah mengerjakan apapun. Lebih enak, Bu, Pak, mengendalikan di rumah. Memang betul kalau mengendalikan di sekolah repot, ya. Mungkin tidak sesempurna yang diharapkan pengendaliannya atau kendalinya itu di mata orang tua, ya, kalau di sekolah. Tapi kalau di rumah itu bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan standar kita, ya. Social distancing dan juga tetap di rumah dan lain sebagainya itu juga upaya-upaya protokol kesehatan
yang bisa menghindari kita. Ya, jadi mau di benda apapun, mau yang datangnya dari manapun, dari sekolah apa yang di rumah sekalipun, bukan berarti semuanya memang aman. Iya, kita tidak bisa kendalikan itu. Kita tidak bisa kendalikan virus yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jangankan virus, bakteri juga tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri dalam menjaga diri kita sendiri. Ya, daya tahan tubuh kita, ya tingkatkan, kemudian kebersihan kita tingkatkan. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, selama itu dilakukan, ya semua akan baik-baik saja, dan semuanya juga dipasrahkan dengan doa dan ketetapan yang kuasa tentunya. Ya, jadi mohon jangan terlalu parno dengan peminjaman alat ini. Ya, ini aja upayanya seperti ini. Ya, justru protek itu bisa dilakukan semaksimal mungkin ketika alat itu dibawa dan hanya dikerjakan oleh anak ibu bapak di rumah. Ya, itu mungkin kebaikannya dari pembelajaran jarak jauh ini, sehingga semakin termonitor dengan lebih baik. Satu lagi, penyampaian kelas online ini bukan interaktif ya, jadi non interaktif. Artinya di sini ada kemungkinan yang tadi kelas interaktif itu anak-anak belum mau ngerjain pakai kegiatannya atau kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan, tapi dia maunya yang lain, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau misalnya di lain waktu di mana tidak berlangsung kelas interaktif, anak mengerjakan kegiatan lalu guru tidak bisa pantau anak saat kerjakan materi, orang tua yang bisa memantau, mohon dikirimkan dokumentasi kegiatannya via media online. Semua dokumentasi yang dikirim kita akan amati dan akan laporkan hasil pengamatan tersebut. Ya, hasil pengamatan tersebut kita akan lihat dari aspek perkembangan anak, ya, sesuai dengan sebatas dokumentasi yang dikirimkan. Kalau yang dikirimkannya foto, yang kita hanya lihat dari foto yang kita dapat. Kalau yang dikirimkannya berupa video, kita lihatnya sesuai videonya. Jadi limitednya di situ ya. Kita nggak bisa langsung mengamati karena yang diberikan pun hanya sebatas dokumentasi yang sudah dikirimkan. Pendampingan untuk pelaksanaan PJJ di sini akan ada tabel kegiatan selama 1 minggu ya tadi, seperti contohnya yang untuk anak SK tadi, itu diberikan untuk masing-masing murid beserta instruksi ya tadi ya, untuk pedoman orang tua. Orang tua beserta guru ini akan menjadi tim ya. Kalau di sekolah waktu tatap muka langsung itu yang mengarahkan anak-anak itu adalah teamwork gurunya ya. Tapi sekarang orang tualah yang menjadi teamwork kita, yang mengarahkan di rumah gitu ya. Jadi mohon bantuannya dan mohon menjadi tim kita yang lebih solid ya dalam melaksanakan kegiatan materi PJJ ini. Fleksibel aja ya, nggak usah yang strict kayak pakai deadline ya, bahwa seminggu itu deadline-nya harus mampu, enggak ya. Nanti berputar lagi kok, tenang aja ya. Karena alat Montessori juga biasa di dalam kelas seperti itu. Anak hari ini nggak bisa, ya tidak apa-apa. Karena mereka datang lagi, alatnya juga masih ada kok. Bisa diulang ya. Selalu hargai upaya dan proses ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Tanpa tekanan, tanpa memburu-buru anaknya. Perhatikan kecepatan belajarnya ya. Karena anak ini akan bisa di waktunya sendiri ya. Kemudian mengulang materi itu bukan suatu hal yang merujuk kepada kebodohan, tidak. Ini adalah hal biasa. Mengulang materi, anak mengulang berapa kali pun itu adalah upayanya untuk menjadi mahir. Ya. Jadi itu yang saya tekankan ya, bahwa mengulang materi itu penting. Ya. Jadi tidak perlu merasa tertinggal, anak tidak bisa mendapatkan materi yang baru gitu ya. Kalau anak ini ibaratnya tidak mengembalikan alat yang sebelumnya. Jangan ya. Biarkan jika dia memang masih mau mengulang, masih ada waktu seminggunya lagi. Gitu ya. Jadi akan lebih baik anak ini mengulang satu alat tapi menjadi mahir daripada langsung diganti, tapi kepuasannya untuk menggunakan alat ini ya itu diputus terus. Oke. Evaluasi dan pelaporan kompetisi siswa selama PJJ ini kalau menurut di pelatihan PGRI sepakat bahwa emang sulit ya, tidak efektif karena kita tidak ada di sana, tidak langsung melihat prosesnya ya. Mungkin semuanya ada banyak pengaruh keterlibatan orang tua atau orang di rumah yang membantu dan lain sebagainya, jadinya kurang bisa akurat dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga
kita harus membantu orang tua yang di rumah untuk masalah evaluasi dan pelaporan kompetensi siswa ini. Walaupun selama pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi ibaratnya di sini selama masa pandemi lebih baik ada evaluasi daripada tidak ada sama sekali, karena evaluasi itu penting. Satu, untuk memantau perkembangan sampai mana anak ini, ya, dan juga untuk motivasi belajar siswa ya ke depannya supaya lebih semangat lagi, supaya lebih baik lagi, dan juga untuk pembelajaran para gurunya supaya dia bisa berpikir kalau anaknya masih stuck di level atau di material itu saja, apa yang harus ia lakukan supaya anak ini mampu lebih cepat bisa paham gitu ya. Jadi biarkanlah anak-anak ibu dan bapak nanti mengajarkan para guru kami ya untuk berpikir kreasi bagaimana anak ini menyenangi materi itu, dan ini bagaimana anak ini bisa menguasai materinya ya, dengan cara apa dia bisa mengeluarkan pendapatnya kalau selama ini dia diam ya. Biarkan guru tersebut menjadi pandai oleh anak ibu dan bapak. Ya ini tantangan ya. Ini bukan hambatan ya, ini tantangan buat kami. Oke. Nah, bagaimana evaluasi dan pelaporan kompetensi siswa selama PJJ ini dilakukan oleh Rumah Montessori? Laporan perkembangan hasil observasi ini tentunya semua tercatat dengan baik, mudah-mudahan ya, oleh para guru wali, baik itu di saat kelas online interaksi yang individual, yang grup kecil maupun yang klasikal, ya. Artinya mereka akan selalu mencatat untuk melaporkannya kembali kepada orang tua. Ini observasinya meliputi terintegrasi ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai materi belajar yang dilakukan siswa. Ya, ini akan dibagikan per bulan kepada orang tua. Laporannya memuat apa saja sih? Semua laporan yang dulu ibu bapak dapatkan dari Rumah Montessori secara mingguan, yang lembaran kertas itu, yang isinya terdapat semua kegiatan harian anak-anak selama di kelas Montessori apa saja, itu tetap akan didapat sama dengan pada pelaksanaan PJJ ini. Ya, ini akan memuat hasil pengamatan guru terhadap setiap kegiatan siswa yang teramati baik di kelas interaktif maupun non interaktif. Pokoknya nggak jauh beda lah dengan laporan harian mingguan yang selama ini orang tuh dapatkan di kelas offline. Ya. Ini bentuk laporannya juga seperti ini. Nah, sama ya. Oke, cuman ini dikasihnya satu lembar bolak-balik itu untuk bulanan. Ya, nanti di sini ada tanggal-tanggalnya aja. Ya, Senin misalnya HSK dikenalkan sandpaper alfabet. Ya, dan sudah mampu. Nanti ada checklistnya. Ya, kemudian Selasa HSK mengikuti kegiatan olahraga. Ya, itu ada di baliknya di sini. Nah, kegiatan mingguan yang dilakukan secara klasikal pun tidak luput dari pantauan kami. Karena sekarang kami mempunyai medianya untuk mendampingi dan untuk observe, untuk mengamati, ya, yaitu lewat aplikasi online ini, entah itu Zoom atau Google Meet atau apa, ya. Gurunya akan memantau dari situ dan akan melaporkan bagaimana anak-anak ini melakukan setiap kegiatan. Jadi mohon bantuannya, arahannya untuk di rumah ya. Fasilitas ini digunakan sebaik-baiknya karena sepertinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di offline kelas dulu kok rasanya masih bisa ya kita kerjakan di saat online atau pembelajaran jarak jauh seperti ini. Ternyata memungkinkan ya. Nanti kita tinggal lihat aja pelaksanaan aplikasinya di hari H-nya nanti ya. Ini sih rencananya seperti ini, mudah-mudahan sih kebayangnya sih ya nggak jauh beda ya, karena teknologi memang memudahkan kita, tapi tolong kitalah yang pegang kendali. Oke, itu aja ya. Terima kasih untuk telah menyimak dari awal sampai akhir nih, harus tuntas karena supaya pemahamannya utuh kenapa fasilitas PJJ kami seperti ini ya. Karena ternyata muatan belajarnya banyak dan ternyata tidak banyak meninggalkan esensi sebuah sekolah Montessori pada umumnya, yang selama ini keunggulannya adalah kurikulumnya atau pembelajarannya individual, ya, bisa berbeda-beda, tetap kami lakukan itu. Kemudian ada hands-on learning, ya, menggunakan alat-alatnya. Iya, buat apa yang tadi saya bilang alat-alat diam begitu saja di sekolah? Ayo diambil, dipinjam, ya. Kenapa sistemnya pinjam? Karena
ini milik sekolah yang harus kembali yang juga akan dipakai oleh teman-teman yang lain. Ya, jadi ada juga untuk menanamkan rasa merawat, menjaga, ya. Tolong disikapi dengan respon yang proporsional, yang baik, yang positif buat anak supaya anak tidak merasa bersalah melulu, ya. Kemudian akhir kata mohon dukungan dan kerjasamanya, semoga semua berjalan lancar, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan yang sangat kuat ya untuk orang tua semua untuk tetap berkolaborasi meneruskan pendampingan pembelajaran di rumah Montessori, bersama rumah Montessori ya untuk tahun ajaran Juli 2020 ini terus ke depannya ya. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.